Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam fasilitas kenikmatan. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta umur yang panjang sehingga saya bisa memenuhi tugas pembuatan video dari Pak Dosen Muh Arfa SE/SY/MM dengan bertema wakaf. Semoga dengan video ini saya serta para penonton dimanapun kalian berada bisa dengan mudah memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi tercinta kita yang telah memperjuangkan agama Islam sampai tersebar di pelosok-pelosok dunia, yakni baginda Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan hidayah beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk di pembahasan materi, perkenalkan saya Arman Ansar, mahasiswa Al-Aqidah Al-Hasimiyah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelompok 1. Jadi materi ini saya ambil dari beberapa referensi seperti jurnal dan artikel. Baik, kita masuk di pembahasan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita menyimak pengertian wakaf. Kata wakaf atau waqf berasal dari kata bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa yaqifu waqfan, sama artinya dengan habasa yahnisu tahbisan. Kata al-waqf dalam bahasa Arab juga berarti menahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata al-habs dalam menunjukkan pengertian wakaf. Dengan demikian, yang dimaksud wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan, al-habs, yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebijakan yang dianjurkan oleh agama Islam. Selanjutnya ialah wakaf menurut para ahli fikih. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah ini dari beberapa mazhab. Di antaranya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sama mazhab Syafi'i dan Hambali. Kita masuk di poin pertama. Di sini yang pertama ialah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.
Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi akibat hukum yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan baik sekarang maupun akan datang. Yang kedua yakni mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun, wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Dan wakif berkewajiban menyediakan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh mustahik. Walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaannya secara pemilikan, tetapi memboleh pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda serta memberikan manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyariatkan sebagai wakaf kekal, wakaf untuk selama-lamanya. Yang ketiga yakni mazhab Syafi'i dan Hanbali. Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur pewakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Bila wakif melarangnya, maka qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan. Tadi itu mengenai pendapat beberapa ahli fikih mengenai wakaf. Kita beranjak yang selanjutnya, materi selanjutnya yakni hukum dasar wakaf. Di hukum dasar wakaf menurut hukum Islam adalah terbagi atas dua, yakni Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hukum wakaf, akan tetapi wakaf ini termasuk di dalam kata infak fi sabilillah. Maka dasar yang digunakan para
ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antaranya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an taghfidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau membelinya, kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Adapun ayat lain di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 261 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada ratusan biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis. Ada hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkan ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaybar. Di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, Ibnu Umar berkata, Umar radhiyallahu anhu memperoleh bagian tanah di Khaybar, menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaybar yang menurutku aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya, buahnya. Ibnu Umar berkata, lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolaannya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Adapun hadis lain di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang yang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariah yang mengalir atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Sedikit sekali memang ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadikan pedoman para ahli fikih Islam sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam seperti qiyas dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yakni poin yang terakhir, macam-macam wakaf. Jadi macam-macam wakaf ini terbagi menjadi 5, yakni wakaf uang, wakaf tanah, yang ketiga itu wakaf produktif, yang keempat itu wakaf barang atau peralatan, dan yang kelima wakaf waktu dan tenaga. Wakaf uang, wakaf ini berbentuk di mana seseorang atau lembaga menyisihkan sejumlah uangnya untuk digunakan demi kepentingan umum. Uang yang diwakafkan dapat digunakan untuk berbagai proyek seperti pembangunan masjid, pembelian peralatan medis untuk rumah sakit, atau bantuan pendidikan. Itu wakaf uang. Yang kedua, wakaf tanah. Wakaf tanah ini melibatkan menyisihkan sebidang tanahnya untuk kepentingan umum. Tanah yang diwakafkan dapat digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, atau tempat-tempat umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, wakaf produktif. Bentuk wakaf di mana seseorang atau lembaga menyisihkan aset produktif seperti usaha kecil, perkebunan, atau properti komersial. Nah, hasilnya dari aset ini kemudian digunakan untuk membiayai proyek-proyek amal seperti program bantuan sosial atau pembangunan fasilitas umum. Dan yang keempat ialah wakaf barang atau peralatan. Nah, wakaf barang melibatkan menyisihkan barang atau peralatan tertentu untuk digunakan demi kepentingan umum. Ini bisa berupaya donasi peralatan medis untuk rumah sakit, alat-alat pendidikan untuk anak sekolah, atau barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk panti asuhan. Yang terakhir atau yang kelima, yakni wakaf waktu dan tenaga. Nah, bentuk wakaf di mana seseorang menyisihkan waktu dan tenaga mereka untuk melakukan kegiatan atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti mengajar di sekolah agama, memberikan bantuan kesehatan di daerah terpencil, atau membantu dalam proyek-proyek pembangunan komunitas. Itulah tadi pembahasan mengenai beberapa pembahasan mengenai wakaf. Yang pertama dari pengertian, dan yang kedua wakaf menurut para ahli fikih, dan yang ketiga itu wakaf menurut hukum wakaf menurut Islam tentang Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir ialah macam-macam wakaf. Demikian pembahasan wakaf yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.